Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Salam semangat buat semua rekan-rekan pelatih se-Indonesia. Salam olahraga buat semua rekan-rekan pelatih ilmu bela diri. Dan tentu saja salam buat adik-adik, anak-anakku semuanya yang masih tetap menjaga semangatnya untuk tetap latihan. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, dalam video kali ini kita tidak sedang membahas tentang latihan, tapi dalam video kali ini saya akan coba membahas beberapa hal tentang pelatih. Sebelum saya mulai membahas itu, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak kepada para pelatih saya, para senior saya yang sudah banyak memberikan ilmu, memberikan pengalaman dan motivasi kepada saya pribadi khususnya. Yang pertama, seorang pelatih harus bisa menjadi seorang guru. Yang kedua, seorang pelatih tentu harus bisa menjadi sosok orang tua. Yang ketiga, seorang pelatih harus mampu memposisikan diri menjadi teman, sahabat yang baik untuk atlet ataupun anak didiknya. Dan yang keempat, seorang pelatih harus mampu menjadi tutor, menjadi penyampai yang baik kepada para atlet ataupun anak didiknya. Dan yang terakhir, kelima, seorang pelatih harus mampu menjadi seorang motivator. 5 bagian ini saya coba rangkum dari pengalaman yang sudah saya dapati dari para senior-senior. Akan kita coba bahas perinciannya. Yang pertama, seorang pelatih harus mampu menjadi seorang guru. Tentu saja, seorang pelatih itu adalah seorang guru. Nah, di mana seorang pelatih harus mampu menjadi seorang guru untuk bisa menguasai segala materi, segala pengetahuan yang akan disampaikan ke anak didiknya. Menjadi seorang pendidik yang benar-benar memiliki jiwa yang ikhlas dan tulus. Karena itu adalah dasar inti dari seorang pelatih ataupun guru. Yang kedua, pelatih harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua, menjadi sosok orang tua bagi anak didik kita. Karena di mana anak-anak itu harus merasa terayomi dengan kita. Sederhananya, ketika orang tua wali si anak didik murid kita mengantarkan anak mereka untuk dilatih atau dididik oleh kita, seketika tanggung jawab para orang tua begitu mengantar anaknya di tempat kita, seketika itu tanggung jawab itu berpindah ke kita. Menjadi tanggung jawab kita untuk mengontrol segalanya di sana. Menjadi bagaimana membuat anak itu merasa nyaman di samping kita, menjadi merasa terayomi dan tenang selama bersama dengan kita di tempat latihan ataupun dojo. Itu dengan ada rasa jiwa, dengan menjadi seorang orang tua buat mereka, anak-anak akan merasa lebih fokus, lebih tenang. Yang ketiga, seorang pelatih harus mampu menjadi sosok seorang teman dan sahabat bagi anak didik ataupun murid-muridnya. Kenapa? Karena dengan begitu ada rasa nyaman yang akan timbul, ada rasa senang dari anak-anak didik kita dalam hal memposisikan diri kita sebagai seorang pelatih anak-anak usia dini. Maka jiwa kita itu seketika itu harus kita rubah menjadi seperti anak-anak yang senang bermain,
Jadi di prosesnya di sana adalah anak-anak yang sedang bermain sambil belajar, tapi dengan cara tetap harus mengatur waktu, fokus. Kemudian salah satu contoh misal kita melatih di anak yang beranjak ke dewasa. Kita bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat di sana. Bagaimana mereka tidak hanya tanda kutip sebagai antara seorang pelatih dan murid, tapi mereka bisa mungkin di luar konteks karate pun mereka bisa bercerita tentang kepribadian mereka, masalah yang mungkin mereka sedang hadapi saat itu. Jadi kita hadir sebagai seorang pelatih itu menjadi seorang sahabat yang mungkin mereka bisa berbagi cerita, berbagi masalah, sehingga bisa kita memberikan solusi, dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa ketika ada kedekatan dengan mereka. Jadi begitu di tempat latihan, apapun hal yang kita sampaikan itu, mereka akan lebih terbuka untuk menerima apapun yang kita sampaikan. Mereka akan senang, mereka akan bahagia di tempat latihan. Menjadi ketika untuk latihan itu sendiri, seolah-olah mereka menemukan dunianya di sana. Mereka merasa bahagia dan senang di sana. Untuk yang keempat, seorang pelatih tentu harus bisa mampu menjadi seorang tutor. Seorang tutor tentu mampu melakukan itu ketika mereka memiliki rasa percaya diri, akan lebih mempunyai daya tarik dan kepercayaan diri tinggi untuk menyampaikan materi-materi, sehingga anak didik kita itu cepat mencerna apa yang kita sampaikan. Lebih cepat proses pembelajaran yang bisa kita dapati. Yang kelima, seorang pelatih harus mampu menjadi seorang motivator. Kenapa demikian? Nah, ini yang bagi saya pribadi sangat penting dimiliki oleh semua rekan-rekan pelatih. Pelatih harus mampu menjadi seorang motivator dengan memotivasi anak-anak didiknya, tidak hanya melingkupi tentang ilmu bela diri yang kita sampaikan, tapi di semua, termasuk dalam proses mereka terjun langsung ke masyarakat, bagaimana memotivasi mereka untuk bisa tetap semangat mencapai masa depan mereka. Tidak melulu tentang memotivasi mereka bagaimana untuk latihan, bagaimana untuk terus rajin dan tekun di tempat latihan, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka itu ilmu bela diri ini sangat luas. Itu kenapa sebagian mengatakan ilmu bela diri itu adalah sebuah pendidikan karakter sebenarnya, ya. Tidak melulu tentang mukul, tentang nendang ataupun hanya menangkis saja. Tidak melulu tentang itu ilmu bela diri ini. Ilmu bela diri ini luas, di mana di sini pendidikan karakter itu bisa kita betul-betul tanamkan tentang kedisiplinan, tentang motivasi tinggi, tentang bagaimana kehidupan sehari-hari. Disinilah kita bisa menanamkan itu. Karena bagaimanapun sosok pelatih itu selalu menjadi sosok yang pertama diidolakan oleh anak-anak didik kita di tempat latihan. Menjadi contoh bagi mereka bagaimana mereka di masa depannya. Seperti perasaan orang tua yang ingin melihat anak-anaknya berkembang, begitu pula seorang pelatih yang cinta terhadap anak didiknya, terhadap murid-muridnya, ingin melihat mereka di masa depan bisa jauh lebih sukses dari apa yang mereka dapati di saat ini. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Akan kita bahas banyak hal lagi di video berikutnya. Silahkan kalau memang ada yang ditambahkan ataupun kita diskusikan, bisa dituliskan di kolom komentarnya. Saya selalu terbuka untuk bisa menambah wawasan, bisa berdiskusi bersama rekan-rekan, terlebih para senior-senior saya, karena menjadi sesuatu prinsip bagi saya. Mungkin tidak bisa dalam belajar itu kita merasa cukup.
harus terus ibarat kalau kita kalau kita ibaratkan kita mencari ilmu itu ibarat selalu membawa gelas kosong. Jadi ketika kita menerima sesuatu itu akan tertampung dengan baik dan akan menjadi bermanfaat buat kita. Tapi ketika kita sudah merasa cukup atau ibarat gelasnya itu sudah terisi full dengan air, ketika diisi lagi yang ada adalah tertumpah. Begitupun dengan orang yang merasa ilmunya cukup, ilmunya tinggi, maka ketika ada ilmu pengetahuan padahal yang akan sangat bermanfaat untuk diri kita, itu akan mental. Pernah saya dengar dari dewan guru dari senior kita, menuntut ilmu sebaiknya seperti gelas kosong, ya, seperti gelas kosong yang dimana setiap kali diisi akan menampung. Nah, itu yang saya coba terapkan dalam kehidupan, dalam proses belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, demikian. Itu saja mungkin untuk video kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu untuk di video-video berikutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang menjadi diskusi kita pada video kali ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi inspirasi, bahkan motivasi mungkin untuk rekan-rekan ataupun adik-adik kita generasi selanjutnya. Sekali lagi tetap semangat buat semuanya. Terima kasih. Salam karate. Os.